Om Swastiastu, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan mengenalkan bagaimana caranya mengakses aplikasi SIM LPD Bali. Ya. Pertama, pastikan dulu bahwa perangkat kita, baik PC, laptop maupun handphone, itu telah terkoneksi dengan jaringan internet. Kemudian yang kedua, kita buka browser kita. Kita bisa menggunakan Mozilla, Firefox, bisa menggunakan Chrome ataupun yang lainnya. Tapi kami rekomendasikan menggunakan Mozilla Firefox. Setelah itu kita akses halaman ataupun alamat website kita, misalkan demo.lpdbali.id. Nah, karena saya menggunakan akun demo, maka menggunakan demo.lpdbali.id. Mungkin ini bisa diganti dengan nama desa adat masing-masing, contohnya cengkok.lpdbali.id. Kemudian setelah itu kita klik enter dan tunggu sampai halaman login muncul seperti ini ya. Setelah halaman login muncul, kita masukkan username dan password kita ya. Satu orang adalah satu username sesuai dengan otoritasnya masing-masing. Ketua sendiri, bendahara sendiri, sekretaris sendiri, analis sendiri, badan pengawas sendiri ya. Jadi tidak boleh dipinjamkan dan mohon untuk dijaga kerahasiaan username dan password. Ibaratnya rumah, ini adalah kunci masing-masingnya. Seaman apapun sistem, kalau username dan passwordnya tidak dijaga, itu sama saja bohong. Sama halnya dengan rumah kita yang sudah kita kunci rapat-rapat, tapi kuncinya diletakkan di bawah keset ataupun di atas meteran listrik, itu sama aja bohong, tidak aman ya. Setelah itu kita masukkan username dan password. Ini contoh saja. Setelah itu klik login. Kita tunggu sampai halaman dashboard itu muncul. Oke, setelah berhasil login, kita akan diarahkan ke sebuah halaman dashboard. Pastikan di sini muncul nama kita dan jabatan kita. Ini contoh saja. Kemudian di halaman dashboard ini ada apa saja ya. Kenapa ada halaman dashboard? Halaman dashboard ini berfungsi sebagai indikator-indikator lembaga yang kita kelola. Ibaratnya mobil atau kendaraan itu pasti ada dashboardnya ya, untuk mengetahui indikator bahan bakar kita itu berapa, kemudian kita menggunakan kecepatan keberapa ya, kita sudah menggunakan berapa kilometer perjalanan, itu di dashboard kendaraan kita. Begitu juga aplikasi ini berfungsi untuk melihat indikator-indikator lembaga yang kita kelola ya. Contohnya ini yang ada di set sebelah kanan, ini menampilkan data customer ya. Ada debitur, ada kreditur. Ini debitur kita jumlahnya sekian, kreditur kita jumlahnya sekian. Itu tinggal diklik saja. Nah, ini debitur kita. Ada loan ID atau ID pinjaman, tanggal pencairan, nama manfaat, alokasi, dan saldo. Kemudian bawahnya ada kreditur. Diklik juga akan muncul kreditur kita atau orang-orang yang menabung di lembaga kita. Kemudian di bawahnya itu ada proposal dalam proses, itu berapa jumlah yang sudah mengajukan, berapa yang sudah direkomendasi analis, berapa yang sudah di-approve kepala LPD, berapa yang sudah di-approve Bawas, dan berapa yang sudah masuk waiting list. Ini semuanya ada tahapan-tahapannya. Dan kalau kita ingin melihat berapa yang sudah diajukan, ya tinggal diklik saja. Karena ini contoh belum ada. Kemudian berapa yang sudah direkomendasi analis, ini tinggal diklik saja. Dan seterusnya. Kemudian di bawahnya itu ada jatuh tempo, tagihan. Nah, tagihan hari ini itu ada 4. Hari ini adalah tanggal 9 Mei. Dia akan menampilkan tagihan-tagihan yang harus jatuh tempo tanggal 9 Mei.
Kemudian loan ID, tanggal cair, nama, pokok jasa, dan jumlah tagihan. Sehingga kita tidak usah perlu ribet merekap, tapi langsung direkap oleh sistem. Kemudian menunggak, berapa kelompok yang menunggak, siapa saja, dan jumlahnya berapa. Ini juga akan langsung muncul datanya. Jadi tanpa kita merekap, sudah disiapkan oleh sistem. Di bawahnya ada reminder. Reminder ini sebagai pengingat kita. Kemudian reminder itu berisi peringatan atau pengingat buat kita semua, yaitu pinjaman yang lunas 3 bulan ke depan atau pinjaman yang sudah kadaluarsa. Nah, ini contoh di sini ada sisa waktu min 16, artinya dia sudah kadaluarsa 16 bulan. Ini 0 artinya sudah harus lunas hari bulan ini. Ini sisa 1 berarti sisa 1 bulan. Ini 39 artinya sudah kadaluarsa 39 bulan, dan seterusnya. Kemudian di tengah ini ada grafik pendapatan dan biaya ya. Yang warna biru ini mewakili pendapatan, yang merah mewakili pinjaman. Kemudian yang garis lain ini merupakan surplusnya ya. Dan kita bisa menampilkan pendapatannya saja, kemudian bisa menampilkan biayanya saja, atau menampilkan surplusnya saja. Kemudian di atasnya ini ada tombol e-budgeting, plan, rencana, dan e-budgeting real atau realisasi, atau rencana anggaran dan biaya. Kalau kita klik itu nanti akan dimunculkan rencana anggaran dan biaya termasuk realisasi per bulannya ya. Ini Januari, Februari, Maret, dan April. Kemudian di samping kanan, sidebar sebelah kanan ini akan memunculkan laporan keuangan kita. Yang pertama ada aset, kemudian ada surplus. Kalau kita klik aset kita, itu akan memunculkan laporan neraca. Ini laporan neracanya. Kemudian kalau surplus ini akan menampilkan laba rugi. Kemudian di bawahnya ada list tugas. Ini artinya saat kita ada tugas ini nanti akan muncul di sini. Ini berkaitan dengan approval yang harus kita lakukan. Contoh, karena saya login sebagai ketua, maka saat nanti ketua memiliki tugas untuk mengapprove pinjaman yang sudah direkomendasi analis, maka akan muncul di sini. Kemudian di paling atas ini ada SMS Gateway, artinya server SMS Gateway sudah jalan, SMS Gateway is running. Nanti akan mengirimkan secara otomatis SMS, baik SMS notifikasi pembayaran angsuran, notifikasi simpanan, pengambilan, ya, dan juga SMS tagihan. Nah, ini kita bisa melakukan tagihan ini lewat ikon amplop. Ya. Di sini misalkan kita akan menagih yang jatuh temponya tanggal 11 Mei. Maka kita klik 11 Mei, kemudian klik kirimkan SMS tagihan. Atau kita bisa preview dulu yang jatuh tempo di Mei itu kapan, kemudian klik kirimkan tagihan. Nah, pulsanya ini gratis ya. Yang menanggung adalah server dari PT Astabrata Teknologi. Demikian untuk pengenalan dashboard. Untuk user yang lainnya nanti akan kita buat